Kemudian baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan beberapa pesan beliau kepada kita semua sebelum beliau wafat. Dan mudah-mudahan ini menjadi nasihat bersama untuk kita semua. Setidaknya ada 5 ya pesan baginda Rasul sebelum beliau wafat. Ya. Disebutkan di dalam hadis sahih ya tentang wasiat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diceritakan oleh sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Karena pas Rasul mau wafat itu, beliau diurus oleh Ali bin Abi Thalib dan putri beliau yaitu Fatimah Az-Zahra. Di situ juga ada istri beliau Aisyah radhiyallahu anha. Apa kata sahabat Ali bin Abi Thalib? Kana akhiru kalami Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Adalah kalimat yang terakhir yang diucapkan oleh beliau, oleh baginda Rasul. Beliau mengatakan as-salat, as-salat. Jagalah salatmu dan jagalah salatmu. Sebuah pesan yang terbaik para jamaah. Ternyata baginda Nabi SAW di detik-detik terakhir daripada kehidupan beliau, sebelum beliau berpisah dengan kehidupan dunia ini, beliau mengingatkan kita semua akan pentingnya salat. As-salat, as-salat. Jagalah salatmu dan jagalah salatmu. Mengapa Nabi SAW berpesan tentang salat ini? Karena salat merupakan ibadah yang paling pertama kali nanti akan kita ditanya di hadapan Allah. Amal yang paling pertama kali dihisab oleh Allah Ta'ala tentang salat kita. Awwalu ma yuhasabul abdu yaumal qiyamah as-salat. Yang paling pertama kali nanti dihisab, ditanya oleh Allah, salat kita. Sehingga sesibuk apapun kita, dengan bisnis kita, dengan pekerjaan kita, dengan apapun yang kita sedang hadapi dari kesibukan dunia, maka begitu kita mendengarkan panggilan Allah, kita kumandangkan azan, maka mari kita lepaskan sejenak kesibukan kita. Disitulah letaknya kebahagiaan yang Allah Ta'ala akan berikan. Maka panggilan azan itu perlu kita hayati bersama. Dalam panggilan azan itu ada 2 yang diucapkan oleh muazzin. Hayya 'alas shalah. Seakan-akan Allah Ta'ala menyeru, wahai hamba-hambaku, sesibuk apapun kalian, maka datangilah, penuhilah panggilan aku. Aku yang memberikan rezeki kepada kalian. Aku yang memberikan makanan kepada kalian. Aku yang memberikan kedudukan kepada kalian. Maka kalau itu engkau inginkan, penuhilah panggilanku. Maka Allah Ta'ala menyuruh kita, hayya 'alas shalah. Mari datang, penuhi salat. Tidak sampai itu, azan itu dikatakan hayya 'alas shalah saja. Tetapi ada kalimat yang kedua, hayya 'alal falah. Mari raihlah sebuah kesuksesan, raihlah sebuah keberuntungan, raihlah sebuah kemuliaan dengan Anda tunaikan salat ini. Jadi falah itu kan sering diartikan kemenangan ya. Kalau makna falah ternyata dalam tafsir para ulama itu bukan hanya kemenangan. Kayak kalau kemenangan itu bahasa kita kayak orang berperang gitu ya. Tapi kemenangan di situ, al-falah di situ maksudnya adalah kebahagiaan, kesuksesan dan kemuliaan. Itu mana al-falah sesungguhnya. Jadi siapa orang sukses sebenarnya? Orang-orang yang memenuhi panggilan Allah. Siapa orang-orang yang terpilih di sisi Allah Ta'ala? Yang memenuhi panggilan Allah. Maka kita berharap insya Allah ketika kita dahulukan hak Allah, maka Allah Ta'ala akan tunaikan apa yang menjadi hajat kita. Jadi jangan pernah kita berharap untuk mendapatkan hajat kita kalau kita tidak mendahulukan hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul ya para jamaah ya? Seringkali kita meminta sesuatu kepada Allah, seringkali kita memohon, berdoa kepada Allah, tetapi terkadang kita tidak menyegerakan apa yang menjadi permintaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Ustaz analogikan sederhana, seorang orang tua ketika panggil anaknya, lalu anak itu segera penuhi panggilan orang tua pasti akan merasa bahagia. Kalau orang tua sudah merasa bahagia, jangankan anak itu minta, sebelum dia minta, orang tua akan siapkan apa yang menjadi keinginannya. Bahkan apa yang dia tidak minta akan dia dikasih oleh orang tua. Kenapa? Sebabnya karena ia memenuhi panggilan daripada orang tuanya. Itu baru panggilan orang tua. Bagaimana kalau panggilan Rabbus samawati wal ardh,
yang menguasai langit, yang menguasai bumi, yang menguasai kehidupan kita semua, maka Allah Ta'ala yang lebih layak untuk memberikan apa yang kita minta. Bahkan yang tidak pernah kita minta, Allah Ta'ala kan telah siapkan kepada kita semua. Ini wasiat yang pertama baginda Nabi SAW, seperti yang diriwayatkan oleh sahabat Ali bin Abi Thalib. Yang terakhir dari ucapan beliau adalah as-salat, as-salat, as-salat. Apa artinya as-salat? Jagalah salat, jagalah salatmu, dan jagalah salatmu. Ini harus kita sampaikan kepada anak-anak kita sampaikan kepada keluarga kita sampaikan kepada sahabat-sahabat kita. Ini loh orang-orang yang sukses. Ini loh orang-orang yang benar-benar dimuliakan oleh Allah ketika mereka penuhi panggilan Allah. Yang kedua, pesan baginda Nabi SAW, wasiat baginda Rasulullah SAW, sebelum beliau meninggal dunia, baginda Rasul meminta seluruh pintu Masjid Nabawi dan seluruh jendela Masjid Nabawi itu harus ditutup, kecuali pintu atau jendela yang disebut dengan pintu Abu Bakar As-Siddiq. Karena dulu di zaman Nabi itu, ya, ada berapa pintu, ya, yang ada di Masjid Nabawi. Masjid Nabawi yang asli itu adalah yang bagian depan para jamaah yang dekat dengan Raudhah. Itu awal daripada Masjid Nabawi. Areanya sekitar itu saja. Kalau yang di belakang itu perluasan, ya, di masa Abu Bakar, perluasan di masa Umar, perluasan di masa Uthman, di masa Ali, dan juga sampai nanti khalifah berikutnya. Tapi yang awal Masjid Nabawi itu adalah yang berada tidak jauh dari bagian Raudhah, yang kalau kita lihat di bagian depan itu yang tidak ada penutupnya, itulah batasan terakhir Masjid Nabawi yang ada di zaman Nabi SAW. Dulu di situ ada pintu-pintu yang ada di Masjid Nabawi. Ketika beliau akan meninggal dunia, beliau berpesan kepada para sahabat, tolong ditutup semua pintu, tolong ditutup semua jendela, kecuali pintu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Pertanyaan kita para jamaah, mengapa Nabi SAW hanya boleh membuka pintu Abu Bakar? Itu sebuah isyarat adalah kalau nanti aku meninggal dunia, kalau aku wafat, tidak ada yang akan menggantikan aku, orang yang paling mulia, orang yang paling terbaik selain daripada siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Itu pemahaman yang sebenarnya. Oleh karena ketika Rasulullah SAW menjelang wafat, beliau itu salat terakhir bersama para sahabat itu hari Kamis. Ya. Jadi kalau kita baca dalam sirah, Rasul itu terakhir beliau salat berjamaah dengan para sahabat, dan beliau yang imam itu adalah di hari Kamis. Pada hari Jumat beliau tidak keluar salat, beliau salat dari rumah. Hari Sabtu beliau masih salat di rumah dan tidak ke masjid. Kemudian hari Ahad beliau juga masih di rumah karena sakit beliau semakin karena semakin mendekati ajal itu ternyata kondisi orang semakin drop, ya. Kemudian baru pada hari Senin beliau wafat. Jadi Rasulullah SAW itu lahir di hari Senin, wafatnya pun juga pada hari Senin, ya. Nah, ketika 3 hari dari hari Kamis tadi kita hitung, ya, berarti Jumat, Sabtu, Minggu atau Ahad, dan hari Seninnya siapa yang menjadi imam, ya, pengganti Rasulullah SAW saat itu dalam salat? Tidak ada lain kecuali sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Kan awalnya Abu Bakar ketika ditawarkan oleh Rasul, kan Rasul bilang sama Aisyah, wahai Aisyah, tolong sampaikan kepada ayahanda, kepada mertua kita, yaitu Sayyidina Abu Bakar, tolong minta dia yang jadi imam pengganti aku. Ketika Aisyah berkata kepada ayahnya, wahai Abu Bakar, wahai ayahku, wahai ayahandaku, baginda Rasul meminta anda untuk menggantikan beliau untuk mengimami salat. Kata Abu Bakar, ana rajulun baka, aku ini orang paling mudah menangis. Jadi sahabat yang paling mudah menangis, baru baca 1 ayat, baru baca 2 ayat, udah menangis beliau. Ini Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, begitu lembut jiwanya, begitu lembut ruhiyahnya, sampai beliau nolak, aku tidak mungkin bisa menggantikan baginda Nabi SAW, karena ini aku orang yang mudah menangis. Aisyah kemudian diutus lagi untuk kedua kalinya, sampai diutus ketiga kalinya oleh Rasulullah SAW. Baru keempat kalinya baru mengatakan, na'am ya Aisyah, kalau begitu saya akan terima apa yang menjadi perintah Rasulullah SAW. Dan Abu Bakar mengimami kaum muslim itu 3 hari setelah Rasulullah SAW sudah tidak bisa lagi mengimami para sahabat. Dan inilah para jamaah di dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, sahabat yang paling mulia itu adalah Abu Bakar As-Siddiq,
Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Kan setiap khutbah Jumat pasti ya disebut ya Pak ya. Coba kita perhatikan di khutbah yang kedua. Wardallahu anil khulafa'ur rasyidin Abi Bakrin wa Umar wa Uthman wa Ali. Ini pasti sahabat ini disebut oleh semua khatib ketika berkhutbah. Itu wasiat baginda Rasulullah SAW yang kedua sebelum beliau wafat. Beliau meminta seluruh pintu, seluruh jendela di Masjid Nabawi semua diapain? Ditutup. Kecuali satu pintu orang boleh memasukinya, yaitu pintu yang disebut dengan pintu Abu Bakar As-Siddiq. Wasiat yang ketiga dari baginda Nabi SAW adalah larangan membaca Al-Quran ketika ruku dan ketika sujud. Jadi kalau kita sedang ruku, kalau kita sedang sujud, itu tidak dianjurkan membaca Quran. Ya. Misalnya kalau lagi sujud nih, kita baca Tabarakallazi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dilarang oleh Rasul. Ketika kita ruku, misalnya kita baca Yasin wal Qur'anil Hakim, dilarang oleh Nabi SAW. Jadi posisi baca Quran itu hanya pas sedang dalam keadaan berdiri. Pas ruku dan sujud hanya perintahnya berdoa kepada Allah. Ya, waktu ruku dan sujud perintahnya cuma apa? Berdoa. Maka apa kata Rasulullah SAW? Fa'ammar ruku'u fa'azzimu fihi Rabb. Ketika engkau dalam keadaan ruku, maka agungkanlah Tuhanmu, agungkanlah Allah Subhanahu wa taala. Maka doa kita, Subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi. Maha suci Allah Ta'ala yang maha agung, yang maha mulia, dan aku memujinya. Kemudian kata Rasulullah, amma sujud fajtahidu fihi doa. Ketika engkau dalam keadaan bersujud, sungguh-sungguhlah meminta kepada Allah, berdoa kepada Allah, faqaminun ayyustajabulaha, dan itulah waktu yang paling istimewa, paling diijabah oleh Allah. Ketika dalam keadaan sedang apa? Sujud. Maka anjurannya, sunnahnya, kalau bisa sujudnya diapain? Diperlama. Terutama kalau kita sholat sendiri, kalau kita sholat sunnah, diperlama sujud. Kita nikmati ibadah itu. Dengan kita perpanjang sujud itu, maka sesungguhnya apa yang kita minta, apa yang menjadi hajat kita, insya Allah akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau misalnya jamaah punya hajat, punya keinginan, tolong disampaikan waktu kita sujud. Ya. Mohon mintanya waktu sujud, karena waktu itu pasti dijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun sebagian ulama itu beristihad, ya. Ada 3 doa yang terbaik waktu sujud selain daripada Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Pertama adalah Allahumma inni as'aluka husnal khatimah. Kita minta semua ya Allah, mudah-mudahan aku meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Yang kedua, Allahumma ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala dinika. Ya Allah, engkau yang maha membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku di atas agamamu ya Allah. Kemudian yang ketiga, Allah marzuqni taubatan nasuhan qablal maut. Ya Allah, beri aku kesempatan bertaubat, memperbaiki diri sebelum engkau mewafatkan kami. Ini yang kita minta waktu dalam keadaan bersujud. Tapi selain ini boleh nggak Ustaz? Boleh. Kita minta sebanyak-banyaknya, silahkan. Kalau dalam keadaan sedang bersujud. Bahkan para ulama mengatakan, orang-orang mukmin nanti ketika di hari kiamat ada sesuatu yang akan dibayangkan. Ada satu nikmat yang dibayangkan oleh orang-orang mukmin ketika di akhirat. Apa yang mereka bayangkan? Betapa indahnya ketika mereka di dunia dulu bersujud kepada Allah. Itu yang akan dibayangkan nanti oleh kita semua. Pas kita di hari kiamat, yang kita bayangkan kata para ulama, yaitu bagaimana dulu nikmatnya orang beriman itu bersujud. Karena yang bersujud itu hanya orang beriman, para jamaah. Coba para jamaah cari agama yang mengajarkan sujud, nggak ada. Betul ya? Kita mau pelajari sekarang agama Yahudi, nggak ada ibadahnya bersujud. Apalagi agama Nasrani, nggak ada sujud. Padahal sholatnya para nabi, sholatnya para rasul dari Adam alaihissalam sampai baginda Nabi Muhammad SAW, yaitu sholat mereka bisujud dengan sujud. Jadi kalau orang mengatakan orang Yahudi itu pengikut Nabi Musa, bukan. Kalau orang mengatakan Nasara itu pengikut Nabi Isa, bukan. Nabi Isa, Nabi Musa, tauhid. Ya, ucapkan la ilaha illallah.
Makanya Al-Qur'an kan mengatakan waqalatil yahudu laisatin nasara ala syai' waqalatin nasara laisatil yahudu ala syai' makana Ibrahim yahudiyan wala nasraniyan. Betul ya Ustaz Ali Fahmi ya? Nih, karena ada hafiz kita ini ya. Jadi Nabi Ibrahim itu agamanya bukan Yahudi, bukan agamanya Nasrani. Jadi mohon maaf, istilah Yahudi Nasrani itu tidak ada di zamannya para nabi dan rasul. Ya. Itu istilah yang datang berikutnya. Jadi kalau ditanya agamanya para nabi itu apa? Agama tauhid. Berarti agama tauhid maksudnya Islam. Nabi Adam Islam. Nabi Nuh Islam. Ibrahim Islam. Nabi Musa Islam. Nabi Sulaiman Islam. Nabi Zakaria Islam. Nabi Isa, seluruh para nabi itu muslim. Apa dia muslim? Bertauhid kepada Allah. Makanya Nabi Isa itu tidak ada satu ayat bahkan dalam kitab mereka yang mengatakan Isa itu sebagai Tuhan atau anak Tuhan. Gak kita akan temukan. Karena Isa sendiri tidak pernah mengatakan dirinya sebagai Tuhan atau anak Tuhan. Lam yalid wa lam yulad. Makanya para jamaah perlu belajar namanya ilmu kristologi. Karena sekarang kita untuk mengkanter mereka, itu kita jangan pakai Al-Quran. Kalau kita mengkanter pemikiran orang-orang yang melakukan kristenisasi dengan Al-Quran, nggak nyambung, Pak. Bagaimana cara melawan mereka? Lawanlah dengan kitab mereka. Jadi strateginya kita, ya. Jadi rupanya adalah seluruh para nabi dan rasul itu apa? Bertauhid kepada Allah. Berarti semua para nabi dan rasul itu semua sujud kepada Allah. Berarti cara ibadah yang benar gimana? Sujud. Antum kalau lihat Yahudi yang ada di Israel sana, itu sholatnya ibadahnya di namanya tembok ratapan. Apa yang mereka lakukan? Cuma gini doang nih. Gini doang. Enggak ada ruku, enggak ada sujud. Orang-orang Nasara sekarang apa yang mereka lakukan waktu ibadah? Hanya apa? Nyanyi. Itu bukan syariat para nabi. Syariat para nabi itu ar-ruku was sujud. Ruku dan sujud. Maka mari para jamaah waktu sujud kita perlama, kita minta yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita punya hajat untuk anak-anak kita, mintalah waktu sujud. Kalau ada hajat untuk usaha kita, bisnis kita, mintalah waktu sujud kepada Allah Subhanahu. Insyaallah permohonan waktu sujud itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, wasiat berikutnya, wasiat yang keempat dari baginda Nabi SAW, berprasangka yang baik kepada Allah, berpikiran yang positif kepada Allah. Jangan pernah kita berpikiran yang tidak baik. Apapun yang sedang kita hadapi saat sekarang ini, mari kita upayakan untuk selalu berpikiran baik kepada Allah. Hatta kita diberikan ujian, sakit, diberikan kesempitan, diberikan kesulitan, maka berbaik sangkalah kepada Allah. Karena kan ujian itu kan sebenarnya bukan hanya yang tidak enak. Ujian itu yang enak pun juga ujian. Kira-kira para jamaah yang diuji itu orang yang sakit saja atau orang yang sehat? Coba Pak, yang namanya diuji yang lagi sakit atau yang lagi sehat? Coba Pak. Dua-duanya. Yang sakit diuji apakah dia sabar dengan apa yang Allah Ta'ala berikan dari musibah, dari sakit. Yang sehat diuji apakah dia gunakan sehatnya untuk kebaikan ibadah kepada atau tidak. Berarti kan sebenarnya tidak ada yang lepas dari ujian. Maka harus berbaik sangka kepada Allah. Allah Ta'ala tidak mungkin memberikan sesuatu kepada kita melebihi daripada kemampuan yang kita miliki. Tidak mungkin Allah Ta'ala akan menyakiti hambanya. Allah Ta'ala sayang. Cuma sayang Allah Ta'ala itu kepada hamba bisa berbeda caranya, Pak. Orang, menurut kita biasanya orang kalau sayang kepada seseorang itu kan harus memberikan sesuatu yang terbaik, yang dia sukai. Tapi kalau Allah Ta'ala cinta kepada hamba bisa jadi dengan cara, yaitu Allah Ta'ala menguji dia pada hartanya, pada keluarganya, pada badannya. Ini ada sebuah kisah Masya Allah. Ini mudah jadi inspirasi untuk kita semua. Rupanya nanti Pak, di dalam surga itu kata Nabi, Allah Ta'ala datangkan dua orang, ya. Yang satunya dulu waktu hidupnya diuji dengan sakit bertahun-tahun, ujiannya bertubi-tubi. Yang satu kata Nabi,
Orang ini dikasih sehat, jadi masa sehatnya lebih lama dibandingkan masa apanya? Sakitnya. Ini sama-sama di surga ini, sama-sama di surga dia. Tapi dua orang ini kondisinya dulu di dunia berbeda. Yang satu sering dikasih ujian oleh Allah, dikasih musibah, dan musibahnya bertubi-tubi. Ibaratnya kalau orang usaha itu gagal maning ya. Ya tahu ya gagal maning ya. Artinya buka usaha ini gagal, buka usaha ini gagal terus. Ya, seakan-akan ujian tuh nggak ada apa? Nggak ada habis-habisnya sampai dia meninggal dunia. Tapi ada orang dikasih sehat terus. Dibandingkan dengan ujian sakitnya lebih banyak sehatnya. Lalu rupanya dua orang ini kata baginda Nabi, Allah Ta'ala pilih mana di antara dua orang ini? Ternyata yang dipilih adalah orang yang mengalami banyak ujian, mengalami banyak sakit tadi. Ya? Allah Ta'ala minta dia, wahai si fulan, arfa' darajatak, aku angkat derajatmu. Lalu apa kata orang yang sehat ini? Ya Allah, tolong izinkan aku, kalau bisa, kembalikan aku ke dunia. Berikan aku ujian yang begitu banyak, sakit yang mungkin yang begitu berat, penderitaan yang begitu berat, supaya aku bisa mendapatkan kemuliaan yang Tuhan telah berikan kepada orang yang diberikan ujian tersebut. Jadi sama-sama di surga, sama-sama berada di dalam kemuliaan, tapi derajatnya dibedakan oleh Allah. Ahlul musibah dan ahlul afiyah. Makanya yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala adalah Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Ya Allah, berikanlah kami ampunan, keselamatan di dunia dan juga keselamatan di akhirat. Yaitu pesan baginda Nabi SAW, selalu berbaik sangka kepada Allah. Beliau bersabda, janganlah salah seorang di antara kalian meninggal dunia kecuali selalu dalam keadaan berbaik sangka kepada Allah. Jangan pernah berpikiran yang buruk tentang apa yang telah Allah Ta'ala berikan kepada kita. Jadi ibaratnya ya udah, kalau sudah kita dikasih sama Allah, qadarullah. Apa qadarullah? Semua memang sudah menjadi ketetapan Allah. Kita tidak bisa merubahnya. Ya, baik, yang terakhir, wasiat Rasulullah SAW yang terakhir adalah berbuat baiklah kepada perempuan. Ya, siapa maksud perempuan ini? Pertama, ibu dulu. Siapa saja yang memuliakan ibunya, pasti Allah Ta'ala memuliakan kehidupannya. Maka Rasul sebelum meninggal dia belum mengatakan, istausu bin nisa'i khaira. Aku berpesan kepada kalian, sayangilah perempuan. Siapa maksudnya sayangilah perempuan? Ibu. Sampai Rasul sebutkan ibu berapa kali? 3 kali kan? Ibumu, 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 lalu baru kepada ayah. Yang kedua, siapa yang dimasukkan dengan perempuan ini harus kita muliakan, ya harus kita sayangi, harus kita cintai? Pasangan kita. Siapapun di antara kita para jamaah yang sayang kepada istrinya, yang muliakan istrinya, Allah Ta'ala akan muliakan dia. Bisa jadi, mohon maaf, Pak Haji diberikan kesuksesan oleh Allah Ta'ala. Bukan hanya semata-mata karena doa beliau, bukan semata-mata perjuangan beliau, tapi di belakang itu adalah setiap doa istri kita. Setiap permohonan dia kepada Allah Ta'ala dikabul oleh Allah. Ya. Kesuksesan suami itu adalah besar dari doa-doa istri. Mungkin dia nggak mesti kasih tahu kepada kita, bang, aku doakan abang biar sukses. Mungkin jarang kita dengar seorang istri akan menyampaikan hal itu kepadanya. Tapi kita harus berkeyakinan mereka selalu mendoakan kita semua. Kita sukses, kita hebat, itu semua adalah karena doa-doa dia. Kemudian yang ketiga adalah kata para ulama, perempuan yang dimaksud di sini adalah anak perempuan kita atau anak gadis kita. Jadi yang punya anak perempuan, yang punya anak gadis, ketika kita besarkan dia, kita muliakan dia, kita jadikan dia anak yang salehah, insya Allah tiket bagi orang tua untuk mendapatkan keselamatan nanti di hari kiamat. Ya. Inilah kemuliaan yang Islam berikan kepada perempuan, sehingga Islam adalah agama yang sangat memperdulikan kaum perempuan. Jadi kalau ada orang sekarang berupaya namanya feminisme, ini mohon maaf salah kaprah tentang memahami perempuan. Islam 14 abad yang silam sudah memuliakan wanita, sudah memuliakan yang namanya perempuan. Bahkan Al-Quran ada surat An-Nisa, tidak ada surat Ar-Rijal. Betul ya Ustaz Ali Fahmi ya? Ustaz Ali Fahmi ada surat Ar-Rijal nggak di Al-Quran? Beliau kalau udah senyum jadi betul. Jadi nggak ada di Al-Quran itu ada surat Ar-Rijal, tapi surat An-Nisa itu ada. Bahkan termasuk adalah tiwalus suar,
surat-surat yang paling panjang. Jadi di Al-Quran itu ada berapa surat yang panjang, Pak? Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Ma'idah, Al-An'am, itu termasuk surat-surat yang panjang. Baru nanti ada surat-surat pertengahan, baru surat-surat yang pendek. Yang pendek itu yang di belakang-belakang itu, Pak ya. Insya Allah jamaah semua udah hafal ya, Pak ya. Udah hafal insya Allah ya. Yang di belakang, Pak ya. Itu yang di yang di juz amma ya. Alhamdulillah. Yang penting ada Ustadz ya, walaupun cuma juz 30 ya. Kalau Ustadz Ali Fahmi hafal 30 juz ya, alhamdulillah jamaah sudah hafal berapa? Juz 30. Alhamdulillah. Kalau Ustadz Fahmi 30 juz ya. Kita ini ya juz 30 lah, alhamdulillah ya. Daripada nggak ada Pak Haji ya. Baik, wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan pada pertemuan malam hari ini. Mudah-mudahan ini sebagai bahan renungan bersama, kita saling mengingatkan dalam kebaikan, karena ingin kita bertemu karena Allah, bersahabat karena Allah, bertemu karena Allah, berteman karena Allah. Bahkan ada sebuah riwayat dari para sahabat, ada seorang sahabat bertanya kepada baginda Rasul, ya Rasulullah, teman baik yang seperti apakah yang paling mulia di sisi Allah? Teman seperti apakah yang paling baik di sisi Allah Ta'ala? Apa kata Rasul? Man dzakarakumullahu akhirahu ru'yatahu, apabila engkau melihat dia, engkau akan mengingat kebesaran Allah. Jadi teman yang baik itulah teman yang selalu mengingatkan kita, memberikan nasihat, saling tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Jadi insyaallah mudah komunitas goes ya. Insyaallah ya, selain dalam satu komunitas goes, tapi insyaallah saling mengingatkan, tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Dan inilah niat baik daripada Pak Haji. Mudah-mudahan Allah Ta'ala meridhoinya insyaallah ya. Baik, dari kami itu saja. Mari kita dengarkan nanti doa yang akan dipanjatkan oleh Ustadz kita, Ustadz Ali Fahmi. Kita aminkan dengan khusyuk. Mudah-mudahan apa yang kita mohon pada malam hari ini Allah Ta'ala ijabah, Allah Ta'ala kabulkan. Dan Ustadz Ali Fahmi tolong doakan kita semua para jamaah ya, disehatkan, diberikan keberkahan ya. Kemudian anak-anak kita dijadikan anak yang saleh dan saleha, yang mungkin sedang mengalami kesulitan dimudahkan oleh Allah, yang sedang sakit mudah-mudahan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Izinkan ku bertawaf